Ya, langsung aja. No. Ya. Gua ambil kursi. Aman. Ada biasa. Roll action. Halo Mas. Halo. Bisa diceritakan bagaimana awal mula ide membuka warung biang-biang noodles ini muncul? Aku tuh sebenarnya awalnya iseng-iseng. Terus awal itu aku fokus ke kapapsian. Terus karena sambil menunggu beberapa saat keluar itu, karena kebetulan juga aku nganggur, aku isi sama jualan awalnya. Awal yang beli ya temen, datang ke temen, terus dari mulut ke mulut, ternyata respon customer baik, akhirnya aku beli itu beberapa alat-alat kayak meja, kursi. Sebelum membuka usaha ini apakah sudah ada basic memasak atau membuat biang-biang ini? Oh, kalau aku basic masak dari SMK ya. Oke. SMK itu aku ngambil tata boga, masak dan ngebanyakin experience di bidangku, masuk ke beberapa hotel dan beberapa resto di Jogja dan di Bali. Jadi lumayan panjang lah experience. Kira-kira berapa lama itu? Aku itu lulusan 19, paling ya 2 tahun lah, setahun 2 tahun itu aku fokus kerja sambil nyari relasi juga kan. Oke, untuk sebelumnya apakah pernah membuka usaha selain biang-biang noodles? Kalau aku sendiri aku belum pernah. Dan ini pertama kali, perdana dari aku sendiri. Dari mana Mas pertama kali belajar cara membuat mie ini? Atau nemu pas iseng-iseng masak atau gimana? Awal mulanya tuh di tahun 1920 itu aku sebenarnya udah sambil ngeliat kayak sering muncul di Reelsku, muncul di timeline, itu biang-biang noodles tapi yang di luar. Terus kebetulan aku tertarik dengan cara pembuatannya dan metode masaknya juga unik. Jadi aku coba riset sendiri. Jadi aku pure semuanya aku manfaatin apa yang ada kayak dari YouTube, Instagram, TikTok. Setelah Mas kan dari tadi riset dari TikTok, YouTube, Instagram segala macem. Nah, kan mencoba tuh untuk membuat mie ya. Apa tantangan terbesar saat mencoba mempraktikkan resep dari video tutorial? Tantangan terbesarnya itu awal mulai riset itu ini sih, untuk matokin rasa, karena kebetulan juga aku baru nyebur ke masakan Cina karena sebelumnya aku fokus ke Indonesia sama Western. Jadi untuk yang paling sulit itu ngambil patokan rasanya karena aku sendiri belum punya patokan rasa. Jadi aku itu risetnya dari orang-orang sekitar dulu, sampai akhirnya datang beberapa customer yang emang dari Xi'an Cina dan mereka emang suka banget sama biang-biang. Kebetulan katanya itu kalau untuk yang punya saya sendiri itu rasanya dibilang mirip sekali sama yang di sana. Gitu. Berarti nggak menyesuaikan sama lidah Indonesia gitu?
kayak beberapa resep itu kayak yang menu Zajang itu tuh aku ambil dari beberapa saus dari Vietnam, aku gabungin ke agak Taiwan ke Cina juga. Terus makin kesini awal risetnya tuh ternyata susah banget, rasanya tuh susah dipaduin sama lidah Indonesia. Terus akhirnya aku masuk ke bulan kedua setelah riset itu, dan aku udah dapetin kuncinya untuk menyesuaikan di Indonesia. Dari yang tadinya lidah Chinese, makanan Chinese menjadi lidah Indonesia. Berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai menemukan? Aku itu untuk riset sendiri kayak trial itu nggak lama, 1-2 bulan. Terus habis itu aku juga sambil jualan karena aku minim karena aku juga belum punya patokan rasa sendiri, jadi aku sambil jualan sambil riset sambil menerima masukan dari orang-orang atau pembeli-pembeli, sampai akhirnya aku udah resep mantap sampai sekarang itu masuk ke bulan 6 malah setelah rani. Gitu. Okay. Pernah ada cerita kegagalan pas membuat mie itu kan, hal-hal lucu yang pernah Mas lakukan? Kalau untuk kegagalan pembuatan mie ya, iya, itu aku ngulik resep adonan itu aku agak lama karena aku masih menyesuaikan dengan Thank you, Mas. patokan yang aku mau, tekstur dan cuinya itu harus yang aku mau juga. Jadi itu yang paling sulit untuk pertama kali aku riset menu. Kayak dia tuh masih sering putus sama kadang terlalu lembek juga. Dan itu kalau terlalu lembek kan nggak enak juga kalau dimakan lebih enak. Masnya waktu luang biasanya dipakai untuk kegiatan apa, Mas? Aku biasa kalau waktu luang itu, kalau untuk sekarang ya paling ya Roblox, kalau enggak main fingerboard sambil riset dikit-dikit tentang menu baru. Oke. Mencari varian baru lah ya. Betul. Media sosial mana yang paling membantu dalam proses pembelajaran? Sosial platform yang paling membantu, aku bisa bilang semua membantu sih Kak. Karena dari awal emang mulut ke mulut pure, aku juga sampai sekarang masih belum yang spend budget terlalu banyak juga untuk ke marketing kayak nyewa vlogger dan lain-lain. Jadi pure sampai sekarang itu dari mulut ke mulut. Alhamdulillah sampai ke telinganya waktu itu Mas Gary, ya beberapa food vlogger besar sampai sini juga. Tapi sering aktif di TikTok atau Instagram gitu, Mas? Kalau aktif paling di Instagram sih ya untuk saat ini juga. Kalau TikTok masih belum. Tapi itu dari customer sendiri yang sering bikin video lucu-lucu kayak footage gitu. Tanggapan orang tua dan teman ketika Masnya membuka usaha yang noodles ini, itu gimana, Mas? Tanggapan dari orang tua dulu kali ya. Kalau dari orang tua sih alhamdulillah support, karena akhirnya juga aku nggak berangkat ke kapal pesiar juga, dan aku memperdalam Biang Noodles. Aku fokus ke sini karena sayang juga kalau misalnya aku tinggal dengan kondisi yang masih bagus. Terus kalau untuk dari teman, alhamdulillah juga teman support juga dari teman-temanku sendiri, cara branding mereka juga bantu. Ya kalau aku nggak bisa buka Biang tanpa temanku sendiri juga. Oke. Ya, Berarti support dari teman-teman dan keluarga. Betul. Cukup penting ya, sangat Betul. penting. berimpact besar. Oke. Untuk impian selanjutnya untuk Masnya, untuk usaha Biang Noodles ini gimana, Mas?
sebenarnya tujuanku sendiri buka Biang Biang Noodles itu, kenapa aku bisa fokusin itu, aku ingin memperkenalkan dan memperluas Biang Biang Noodles. Dan alhamdulillah kayak beberapa itu udah mulai menjamur ya, kayak udah ada di beberapa kota besar juga. Alhamdulillah beberapa tujuanku buka Biang Biang udah tercapai, jadi aku udah gitu. Untuk cabang-cabang Biang Noodles ini masih ada, Mas? Cabang aku ada di Jalan Damai di Jogja. Masih Jogja. Iya. Berarti udah ada berapa cabang yang Baru satu baru satu, alhamdulillah. Oke. Mungkin cukup sekian, Mas, wawancara dari kami. Terima kasih atas waktunya dan untuk menyempatkan dokumenter ini. Cukup sekian, saya tutup. Terima kasih, Mas. Terima kasih.